Shalom, selamat pagi Opa dan Oma lansia GKI Kebonjati 100 Bandung. Apa kabarnya? Besar harapan saya agar semuanya berada dalam keadaan sehat, walaupun sebagian besar masih harus berada di rumah. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita bersama-sama mengikuti acara Sapaan Lansia. Semoga acara ini dapat menghibur Opa dan Oma dan lewat acara ini Tuhan akan memberikan kesehatan dan berkat buat Opa dan Oma semua. Untuk itu sebelum memulai acara Sapaan Lansia kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan luapan syukur dan ucapan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami semua sampai pada pagi hari ini. Pada saat ini kami akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lewat acara Sapaan Lansia. Kami mohon ya Bapa, pimpin dan sertai kami semua dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat pagi Opa Oma, kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Opa Oma sekalian, firman ini bagi kita sepertinya bukan hal yang asing. Apalagi kita sering bernyanyi dengan lagu yang mengatakan hati yang gembira dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang firman Tuhan mau katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kegembiraan yang kita dapat dari dunia ini bersifat sementara. Kita mau beli baju, mau beli tas, mau beli mobil, mau beli rumah, apapun. Sesudah kita memilikinya memang kita senang. Tapi mungkin beberapa hari kemudian sudah selesai. Senang itu tidak ada lagi, biasa-biasa saja begitu. Tapi yang Tuhan mau bahwa kita itu punya hati yang gembira dari dasar hati yang terdalam. Kalau hati yang terdalam boleh bergembira dan bersukacita, itu adalah hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kalau kita punya masalah atau persoalan apapun, kalau kita dengan Tuhan itu dekat, kita tidak akan terpuruk. Seperti ayat selanjutnya tadi mengatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, ini kita mau diingatkan kembali bahwa sukacita di dalam Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, tidak ada yang membuat kita menjadi patah semangat karena kita punya iman. Tuhan kita yang dahsyat sanggup membuat persoalan kita menjadi lebih baik. Dan melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi, Opa Oma, membentuk kita untuk lebih kuat dan tahu bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah selalu menolong kita tepat pada waktunya.
Jadi yang Tuhan mau kita bergembira bukan hal-hal yang lahiriah ini, tapi hati yang senantiasa meluap untuk bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Dan jangan pernah patah semangat. Karena kalau kita sudah tidak punya sukacita di dalam Tuhan, orang akan cepat patah semangat dan tidak berdaya dan tidak punya semangat apa-apa, dan itu yang membuat orang sakit, stres. Bahkan kalau kita mau jujur mengatakan, tekanan-tekanan seperti itu yang membawa orang lebih cepat mati. Itu dahsyatnya ya. Tapi kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau kita bergembira karena Tuhan, walaupun badan kita secara umur semakin tua, tapi hati yang gembira itu menunjukkan satu semangat. Dan tidak akan kita lihat orang tua yang muram wajahnya. Tapi kita akan melihat orang tua di segi usia memang dia boleh tua. Tapi wajahnya mencerminkan ada sesuatu sukacita yang tidak ditemui oleh orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya dengan harta-harta dunia yang menyenangkan ini. Opa oma sekalian, perlu kita merenungkan firman Tuhan dan perlu kita menghafal firman Tuhan supaya ada masalah firman itu keluar untuk menguatkan dan menghibur kita semua. Firman ini dimanapun, kapanpun, makanya dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang kita dengar tadi dari Amsal 17 ayat 22 itu mengingatkan kita kembali supaya kita punya hati yang gembira. Masalah boleh ada, tapi bergembira di dalam Tuhan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan itu yang dahsyat. Dan jangan sekali-kali mau dipatahkan semangat kita oleh masalah dan persoalan. Banyak persoalan apalagi pada saat ini, takut sakit lah, takut bagaimana mati pada akhirnya. Tapi kita punya kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Selama kita mengandalkan Tuhan, yakinlah apapun yang terjadi, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan selagi kita tetap mengandalkan Tuhan, percayalah, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan akan tetap boleh kita jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Opa, oma sekalian, mari kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 cepat berakhir dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, cerita satu dengan yang lain. Itu banyak membangun semangat kita. Kadang-kadang kalau kita di rumah sendiri kita merasa bahwa kita paling susah. Tapi kalau kita bertemu dengan teman, kita tahu bahwa teman kita juga lebih susah dari kita. Jadi opa oma sekalian, walaupun kita berjauhan, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka kita akan punya semangat hidup yang tinggi. Dan jangan mau patah semangat oleh karena persoalan-persoalan yang ada. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Marilah kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, mari kita takut akan Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Opa oma sekalian, marilah kita bersyukur untuk keadaan kita sampai hari ini. Sampai kita bertemu minggu depan. Firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kita mau bersyukur untuk kebenaran firman ini. Amin. Bercahaya di tengah kegelapan dunia, menerangi
lilin, hangatkan hati manusia, bawa damai kasih Allah, pancar kemuliaannya, bercahaya bagai lilin, bercahaya bendera, bercahaya bagai lilin, hingga Tuhanku datang. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menerangi semua orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah kegelapan dosa, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Opa Oma, kita telah mengakhiri sapaan lansia hari ini. Semoga kita tetap sehat dan semangat meskipun kita selalu diam di rumah. Kita juga diingatkan bahwa ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 6 Maret Ibu Lydia Setiawati dan Ibu Susi Haryanto. Tanggal 10 Maret Ibu Maria Tana. Tanggal 12 Maret Ibu Lugina dan Ibu Heni Lau. Tanggal 16 Maret Ibu Wat dan Bapak Mariono. Kami atas nama pengurus mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma sekalian. Mari kita akhiri sapaan lansia ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan sapaan lansia ini
dari awal hingga akhir dengan baik. Terpujilah namamu. Semoga opa oma bisa terhibur dengan sapaan ini. Bapa, besertalah dengan kami para lansia, hingga kami dapat berjumpa kembali di Kamis mendatang. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih.